biasa, siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Salam kiri kanan dulu, bilang engkau berharga di mata Tuhan, engkau berharga. Salam kiri kanan, buka belakang. Sama orang-orang yang belum kenal, orang-orang baru juga salaman. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau berserah penuh Tuhan kehadiran Tuhan. Kami datang Tuhan dan memberkati kami, mengurapi kami yang Roh-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau senang mendengar pujian kami Tuhan. Kami pulang, kami bawa berkat Tuhan. Kami pulang, kami diperbarui kembali Tuhan. Kami jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami ditolong Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan kita berbahagia. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita sembah kita kepada Tuhan.
Ibadah kami Tuhan, biarlah kekudusan namamu dimuliakan Tuhan tempat ini. Kami beroleh damai sejahtera, sukacita hadiratmu Tuhan. Kami bisa menikmati dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya ajak kita berdiri sekali lagi. Kita beri penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Boleh? Maaf pemain musiknya. Kita akan menyanyi satu pujian haleluya, haleluya, 12 kali ya. Haleluya. Terbaik hati kita untuk mungkin backup screen-nya tadi. Ya. Haleluya. Haleluya.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus dan Rasul. Hari yang baru, hari ketiga yang Tuhan beri buat kami pun syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Luar biasa baik buat kami, kemurah hati buat kami. Dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati hamba-hamba yang sudah melayani dalam pelayanan Alkitab. Izinkan, perkenankan supaya pujian penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Engkau bisa bernikmati ya Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kami. Kami beribadah, memuji dan memuji Engkau. Bapa di sorga, izinkan sore hari ini jemaat semua pujian penyembahan yang naik kepada Tuhan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Tuhan hari ini Tuhan Engkau tahu hati kami datang dengan berbagai kebutuhan. Yang sehat bersukacita bersyukur kepada Tuhan. Yang lemah perlu dikuatkan, yang sakit perlu dijamah disembuhkan. Kecewa putus asa dipertetapkan hatinya ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas hidup pribadi ataupun keluarga. Malam ini Tuhan izin hadirat jemaat berkenan kepada Allah. Kesempatan ini Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Izinkan hamba-Mu untuk berbicara tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan hamba bisa berbicara benar tentang Tuhan, bicara benar tentang firman-Mu, supaya iman kami dikuatkan, iman kami ditambahkan ya Tuhan. Kami akan lebih mengasihi Engkau, mengerti kepada pekerjaan-Mu, dan setiap orang akan mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Kuasa-Mu bekerja Bapa. Terpujilah Engkau, Roh Kudus. Engkau punya waktu untuk menjamah hati kami, pikiran kami. Berkati hamba-Mu, supaya berkata-kata sesuai dengan firman. Terpujilah nama hamba merendahkan diri, layakkan, kuduskan hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat yang atas. Terima kasih Pak Dokter kasih kesempatan untuk melayani. Rasanya kalau kita bilang kami di Jakarta salah, kalau bilang pasti Pak Dokter. Dan memang kerinduan hati kami merasakan suatu kebersamaan sejak tahun 2020 itu, dan pelayanan sampai tidak lagi ke sini. Kami menikmati suatu kebersamaan pelayanan dan visi yang Tuhan taruh buat kita semua. Dan akhirnya sampai sekarang kami bersyukur juga masih pelayanan seperti yang Pak Dokter tadi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini kelihatan kurang ya. Jadi perkenalkan keluarga, saya punya anak dua laki, punya anak dua perempuan, maksudnya mantu saya, satu cucu. Dan kami sudah dalam kesempatan ini anak-anak sudah besar, sudah berumah tangga, saudara. Lalu kemudian pelayanan kami rasanya lebih bergairah hati. Anak-anak sudah terus dengan keluarganya masing-masing, dan kami fokus lagi dengan pelayanan. Bersyukur ada di sini. Memang kemarin terutama datang acara di Bali, ada tim penggerak doa, dan istri saya sebagai ketuanya di daerah. Lanjut ke sini karena ada jemaat yang sudah diperkenalkan tadi, Pak Julianus, panggil Pak Udi dan Ibu Endang, semua anak-anaknya berada di Jakarta. Karena hubungan pekerjaan mereka berhubungan dengan usaha di Sulawesi Tengah, berurusan dengan pemerintah atau teman-teman yang ada di sini. Dan dengan Pak Kris, sekeluarga datang sudah anaknya. Seperti ini kami ada di sini bersamaan hari ini. Kami bersuka cita jumpa lagi buat jemaat. Malam hari ini saudara-saudara, saya kira ya ini keluarga saya. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Saya akan mulai kita akan membacakan kitab Roma pasalnya yang ke-10, Roma pasal 10.
Kita mulai Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 kita belajar bahwa fungsinya kita belajar firman, mendengar firman. Dikatakan begini, Roma 10 ayatnya yang ke-17, saya baca dan saudara lihat di Alkitab. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya pakai Alkitab manual ya. Sebelum ini saya tahu bahwa di jemaat di gereja kami baru beberapa minggu kemarin saya bilang bahwa kita punya Alkitab manual bawah. Masih ada, saya lihat, puji Tuhan ya. Kalau Alkitab yang manual ada juga HP itu tidak salah. Tapi saya selalu bilang sebelum saya lanjut khotbah, tolong selama saya khotbah kita buka aplikasi Alkitab. Karena di sebelahnya halaman sebelah itu WhatsApp, halaman sebelahnya Facebook. Jangan-jangan salah halaman nanti. Jadi saya bilang baca Alkitab. Jadi kembali. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Dalam bagian ini kita mulai bicara sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi iman itu berada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Kita berbicara tentang iman. Alkitab atau kamus umum berkata iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan, ketetapan hati dan keteguhan batin untuk percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Itu definisi kamus besar bahasa Indonesia. Keteguhan hati, ketetapan hati untuk mempercayai ada Tuhan. Itu iman. Sementara saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya berbicara tentang iman secara perasaan atau pikiran itu selalu berbicara tentang satu keyakinan. Kalau kita orang Kristen percaya Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus dan oleh pekerjaan rohnya yang bekerja dalam hidup kita sehingga kita mempercayai Allah. Tetapi di dalam bagian ini ayat itu berkata iman itu bisa timbul melalui pendengaran kita dan pendengaran akan firman Kristus, pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, kita banyak diyakinkan saudara dengan banyak cerita yang mungkin promosi dalam bisnis atau dalam usaha. Saudara, kita bisa mempercayai kalau kita diajak untuk menanamkan saham atau menginvestasikan dan sejumlah uang kita untuk dapat keuntungan. Tetapi kita bisa lihat ada banyak investasi bodoh. Kita terpengaruh. Itu semua karena kita mendengar. Amin, saudara. Kita dengar cerita menarik, promosi dan cara yang menarik, akhirnya kita investasi dana kita. Tapi kadang-kadang ada yang baik dan kadang-kadang ada investasi yang bodoh. Ya, saudara, investasi yang sebenarnya gelap. Nah, mari kita lihat keberadaan ini. Yang jelas, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yang timbul di dalam pendengaran firman yaitu iman. Amin, saudara. Kita akan percaya bahwa Tuhan betul-betul ada dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita akan terlibat menikmati keberadaan Tuhan dan menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mengatakan pada malam ini, teman-teman, tidak seperti yang sesudah ini. Saya minta maaf untuk lebih lama. Mudah-mudahan tidak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa kita punya keyakinan dan iman kita tentang adanya Tuhan. Mungkin ada orang bisa menjelaskan tentang Tuhan secara logika atau berbicara dari berbagai sumber yang bisa meyakinkan kita tentang Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa malam hari ini yang paling tepat cuman Alkitab yang kita baca, yang kita bisa dengar, yang bisa menumbuhkan iman dalam hidup kita. Untuk mengerti Tuhan ada, untuk mengerti bahwa Tuhan bisa hadir menjamah atau menghampiri atau meletakkan kasih dari kuasanya, hanya firman Allah. Di luar itu teori-teori yang lain tidak sempurna. Maaf kalau saya katakan. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan yang bilang saya mengajarkan menyempurnakan Alkitab. Tidak, Alkitab sudah sempurna. Tinggal kita baca. Di gereja sedang juga dalam. Ya, bicara dari sisi organisasi karena pengurus daerah, saudara. Program pusat mengajarkan atau menyampaikan program bahwa seluruh anggota BSA di seluruh Indonesia
pendeta atau pelayan Injil harus membaca firman Tuhan setiap hari 3 pasal, dan dalam tempo 1 tahun harus selesai. Lalu kemudian anggota jemaat membaca 1 pasal atau 1-2, tempo 2 tahun selesai membaca Alkitab. Tapi kalau sudah selesai, bacalah terus menerus sampai berapa lama sudah selesai membaca, baca lagi, karena setiap hari firman Tuhan akan selalu menginspirasi saudara dengan hal-hal yang baru. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, bahwa hamba-hamba Tuhan, pelayan Injil harus berdoa minimal 1 jam 1 hari. Ya, itu program yang disampaikan. Lalu kemudian jemaat minimal berdoa 1/2 jam setiap hari. Tetapi saya percaya kalau jemaat yang sudah beriman, bertumbuh, merasakan kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, beriman, dia mungkin tidak akan berdoa cuma 1/2 jam atau 1 jam. Saudara, saya yakin kita akan suka menikmati hadirat Tuhan dan suka berdoa. Saudara, percaya itu, kita akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan, dan iman kita akan ditambahkan. Pada malam hari ini, saudara, sehubungan dengan bagian firman Tuhan atau khotbah hari ini, saya mau katakan bahwa berhubungnya setiap orang Kristen atau setiap jemaat dengan untuk dengar firman, dan kita selalu bahkan sesuai dengan anjuran dan program. Tetapi dalam bagian ini saya katakan setiap anggota jemaat harus suka dengan firman, harus suka dengan khotbah. Bahkan mungkin saudara menjadi terkenal bahkan lama-lama boleh menjadi pemerintah firman. Amin, saudara. Nah, saudara, kenapa bagian ini? Malam hari ini saya mau menyampaikan 3 hal sehubungan dengan bagian ini. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran khotbah, atau kita membaca firman Tuhan sendiri, hal yang pertama yang akan terjadi adalah kita akan mengenal sungguh-sungguh adanya Tuhan. Jadi yang tadi pada tentang Alkitab yang memberikan informasi tentang Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, saudara melalui mendengar firman Tuhan, iman kita akan diteguhkan bahwa Tuhan ada. Amin, saudara. Nah, saya akan buktikan hal yang pertama ini. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-11. Kita Ibrani pasal 11 mulai ayat 1 sampai ayat 3 dan lompat kepada ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat, seharusnya saya pakai powerpoint, tapi kita singkat ke powerpoint seperti ini. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Alamatnya nanti sama yang tadi. Kita baca bagian firman Tuhan ini. Ibrani pasal 1, kita lihat ayat ini bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita percaya Allah, tapi kita tidak lihat. Tetapi dasar untuk berharap tentang Allah harus adalah keyakinan di dalam hati, keteguhan batin. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat Allah, tetapi kita menyembah Dia karena iman di dalam hati kita. Saudara, lalu kemudian ayatnya yang kedua, apa ayat 2? Ayat yang kedua, iman sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Itu Abraham, ya, ibarat orang beriman. Ayat yang ketiga, kita lihat apa yang Tuhan nyatakan dari firman ini. Dibilang begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dibilang pada mulanya darah Allah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan yang satu. Dan saudara, dikatakan alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat sekarang ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita bisa lihat? Alam semesta ini sudah terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat, yaitu terjadi karena kuasa Allah. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi bukti Allah ada, yaitu melihat ciptaan Tuhan. Katakan, saudara, dan begini. Lalu kemudian, kalau kita percaya Allah ada,
sedikit dalam bukti alam semesta ciptaannya kita percaya pasti ada Allah. Saudara, dan oleh sebab itu kita juga mau berseru dan berserah dan mencari Allah. Pasal ayatnya yang kena. Dalam ayatnya yang kena, Ibrani pasal 11 ayat yang kena bilang begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus kalau kita mau datang menghampiri Allah dengan logika, dengan kemauan dan semuanya tanpa iman, keyakinan dengan kebenaran, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling, barang siapa berpaling kepada Allah, siapa yang mau mencari Allah, ia harus percaya Allah betul-betul. Dan kemudian bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita percaya Allah melalui ciptaannya. Saudara, bagian ini, saudara, Alkitab mengatakan ada Allah. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20, Allah yang tidak kelihatan, dapat mata dari kuasanya yang menciptakan alam semesta. Ada banyak ayat yang firman. Saya bergambar namanya berkota seri untuk negara-negara. Saudara, banyak hal yang bisa menyaksikan atau membuktikan bahwa Allah ada. Sekarang kita lihat dulu Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat yang kedua dan ketiga. Saudara, ini masih bagian bahwa dengan Alkitab kita bagaimana bisa mengenal Allah dan mempercayai Allah ada. Mazmur pasal 19 ayat 2 dan 3. Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Saudara, dibilang begini, hari itu perlu dibilang Mazmur baru, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara lihat langit itu, wow, saudara dibilang langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita lihat ada langit dan kemudian bumi, saudara. Itu membuktikan bahwa Allah ada. Ada, saudara. Demikian ajaib ciptaan Tuhan. Kita lihat dari bagian ini. Lalu kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara, dari malam, siang, malam lagi memberitahukan tentang adanya Tuhan. Saudara pernah bisa mengubah siang terus 24 jam atau malam terus 24 jam? Tidak kan, saudara? Nah, kalau begitu Allah menciptakan. Dan kita Kejadian pasal 1 sudah diatur sedemikian rupa, dan manusia sepandai-pandai itu tidak bisa mengukur matahari terbit dari timur, mana timur sedikit, Pak? Ini saya juga. Terbit dari timur dan terbenam ke barat, ya, saudara. Dari bagian ini. Nah, kemudian kita akan lihat dia tidak pernah terbit dari barat, tetapi terbenam ke timur. Betul? Dari kebenaran ini siapa yang menang? Siapa yang dapat merubah ciptaan dan tatanan dari planet-planet yang Tuhan sudah ciptakan? Tidak ada. Mazmur pasalnya yang ke-104. Mazmur 104. Kita lihat bagian ini ayat 19 sampai 24. Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Mazmur 104. Kita lihat ayat ini bilang begini. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Itu sebenarnya sepanjang 104 itu berbicara tentang ciptaannya Tuhan. Tapi saya potong aja di dalam ayat ini. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Terus ayat manusia pun keluarlah. Ini mulai ayat 19 ya. Wah, ini agak lewat ya. Ayat 19. Ya, kita lihat kembali lagi ayat 19 ini. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Kan kita tadi bilang matahari Januari atau matahari Februari. Dibilang bulan Januari, Februari dan seterusnya. Diatur, dihitung menurut bulan, menurut atur menghitung waktu. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat
berkenan, tahu waktunya ini giliran keluar diriku, gilirannya harus terkena di barat. Saudara, lalu ayat yang berikutnya, apabila engkau mendatangkan doa, maka hari itu malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Itu zamannya jauh, zamannya Mazmur, belum ada kota seperti ini, saudara ya, yang ramai. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Terus lanjut, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat keteduhannya. Jadi ada giliran siang, ada giliran malam. Terus manusia pun keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengatur begitu rupa. Ada waktu malam supaya kita tidur istirahat, supaya dari kelelahan dipulihkan. Ada waktu pagi kita keluar untuk bekerja sampai sore nanti. Dan saudara Bapak Ibu, Tuhan atur demikian rupa. Saya katakan kalau itu malam 24 jam kita bisa tidur lama dan kecapean. Kalau itu bisa siang 24 jam, kita yang memang rajin tidak tahu berhenti kerja bisa habis capek kerja karena kerja duit, saudara. Tapi Tuhan tahu batas atau waktunya. Itu sebabnya saya bilang ada waktu malam orang-orang berhenti kerja, walaupun ada sip-sipan kan, karena ada perusahaan, ada perusahaan ini memang kejar apa ya, omset mungkin, saudara. Sebenarnya Tuhan atur begitu rupa, saudara, sehingga kita harus pakai waktu-waktu untuk kerja, waktu untuk istirahat. Amin, saudara. Karena itu memulihkan. Saudara, waktu Tuhan menciptakan, sejak penciptaan Tuhan punya rencana besar. Rencana besar apa? Allah menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan semua alam semesta ini, baru terakhir menciptakan manusia. Untuk apa? Manusia tujuan yang pertama mengelola ciptaan Tuhan. Saudara boleh bekerja, dalam Mazmur pasal 8 dikatakan yang usaha ternak, usaha tani dan lain sebagainya, kerjakanlah. Lalu kemudian tujuan yang kedua, tujuan menciptakan manusia, rumah tangga, supaya rumah tangga, suami istri, laki-laki dan perempuan dikatakan penuhilah bumi, supaya dengan peduli dengan keturunan ilahi. Amin, saudara. Baru bagian yang terakhir dikatakan Tuhan menciptakan manusia hari yang ketujuh istirahat. Untuk apa? Ada waktu kerja 6 hari, ada waktu istirahat 1 hari untuk memuji Allah, memuliakan Allah. Allah sendiri berhenti dan kagum atas ciptaannya dan menciptakan manusia untuk mengagumi Dia. Pada ini tahu tujuannya terakhir supaya saya dan saudara memuliakan Allah melalui pekerjaan saudara, memuliakan Allah melalui keluarga saudara, memuliakan Allah dalam ibadah dan penyembahan. Jangan tinggalkan. Saya lihat satu penampilan dari generasi. Saudara, Tuhan mau generasi kepada generasi jangan ada keturunan yang hilang, yang tidak percaya Allah. Oleh sebab itu harus dengar firman Tuhan, dengar atau baca firman Tuhan, supaya pekerjaan kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, penyembahan atau ibadah kita jangan ada ketinggalan. Amin, Bapak Ibu. Kita ajak sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Sebabnya Tuhan ciptakan itu. Berikut kita lihat masih bagian pertama. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengenal Allah. Kita melihat tadi saya katakan Tuhan menciptakan di begitu ajaib, saudara. Saudara, saya pernah mengatakan kepada jemaat, tidak ada 2 matahari di dunia ini. Saudara pergi ke belahan bintang apapun, matahari yang sama yang menyinari bumi ini, betul? Tidak ada 2 bulan di dunia ini atau di planet ini, cuma 1 bulan. Saudara masih tidak percaya Tuhan? Dia menguasai seluruh dunia. Bintang-bintang dikatakan diciptakan. Saya sudah bilang kejadian tadi tujuan Tuhan. Saudara betapa luar biasa dalam bagian ini. Sekarang saya mau ajak saudara melihat Tuhan menciptakan manusia begitu luar biasa untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Amin, saudara. Mari kita baca Mazmur 94.
ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 94 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang begini. Maaf, ini saya tidak mengatakan kita bodoh, tapi Alkitab yang bilang begitu. Dia bilang begini, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang yang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Kapan kita pakai otak kita, akal kita, saudara? Ayat ke-9 kita baca, firman Tuhan bilang begini. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih tidak percaya ada Tuhan? Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Amin saudara. Dia yang menanamkan telinga, tidak mungkin tidak mendengar. Kalau ide gagasan Allah menciptakan manusia ada telinga, berarti Allah bisa mendengar. Nah, telinga gunanya mendengar. Itu sebabnya berkali-kali dalam Alkitab dikatakan barang siapa bertelinga dengar firman Tuhan. Amin saudara, supaya ada iman. Haleluya. Lalu kemudian dia yang dikatakan masakan tidak mendengar, dan dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Kalau Tuhan menciptakan mata, dia tahu gunanya untuk bisa memandang. Saudara-saudara, saya biasa mengadakan analogi tentang kehidupan manusia. Luar biasa Tuhan, saudara. Amin saudara. Walaupun Anda tidak melihat Tuhan, tetapi dibilang dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Memang pada teologinya Allah itu adalah roh, tetapi waktu Allah menyatakan diri dalam rupa manusia dan pribadi Yesus juga sama. Walaupun kadang-kadang saya dapat ide kemarin jalan-jalan di mana kemarin? Apa itu? Mangga Dua, saudara. Banyak orang lalu ke Bali dan beberapa hari kemarin di Bali, orang macam-macam saudara. Lalu timbul apa ya? Pikiran yang lucu-lucu aja. Kok ada orang warnanya warna-warni saudara di Bali? Saudara, apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tuhan yang Maha Tahu menciptakan, amin. Kemarin saya lihat ada orang yang hidupnya mancung sekali saudara. Waktu ketemu di Mangga Dua, saya pikir ini lebih luar biasa nih Tuhan ciptakan. Ini orang boros nih, saudara. Sementara saya pelit sekali begitu ciptakan, saudara. Saudara lihat begini ini. Tapi dibilang Tuhan yang menanamkan telinga, Tuhan bisa mendengar doa kita. Yang menanamkan menaruh mata, dia bisa melihat. Amsal pasal 15 ayat 3 dikatakan Tuhan melihat semuanya di muka bumi ini. Jangan kita pikir miliaran manusia lalu Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli, dia menciptakan dari awal sampai seterusnya, dia mengawasi. Nanti kita akan lihat bagian firman Tuhan yang berikutnya. Sebab itu pada saat ini yang pertama, kita percaya setelah dengar firman Tuhan, Allah itu ada, Allah peduli, Allah melihat. Amin saudara. Saya katakan analogi yang lain saudara. Dia menciptakan kita. Itu sebabnya Tuhan marah sekali orang Israel yang kemudian melihat mujizat Tuhan tapi buat patung saudara, menyerupai manusia yang dibuat dari pohon atau dibuat dari emas, menyerupai manusia tetapi patung tidak hidup. Lalu mereka menyembah dengan dewa-dewa saudara. Tuhan marah zamannya Yesaya, zamannya Yeremia. Tuhan marah sekali orang Israel sehingga harus dibuang ke Babel saudara. Kenapa? Karena mereka buat Tuhan-Tuhanan dan menyembah. Saudara, dari kebenaran ini saya mau katakan begini. Tuhan menciptakan hidup untuk membedakan harum atau bau busuk saudara. Betul saudara? Saudara. Lalu kemudian mulut, lidah, semua berfungsi. Kalau dokter yang belajar tahu fungsinya semuanya. Gigi untuk menjadi penggiling untuk makanan dihaluskan baru masuk ke usus ini. Kata dokter atau kata orang yang tahu pengetahuan, ususnya manusia ini panjangnya berapa Pak? 8 meter ya? Katanya ya, saya cuma dengar.
Saudara. Lalu ada lambung. Lambung itu tidak dua, cuma satu, betul Pak Dokter? Biasanya orang yang suka makan dibilang ada lambung kiri, lambung kanan. Kalau benar-benar lambung kiri, penuh istilahnya lambung kanan. Pikir salah, saudara. Bayangkan, saudara. Ini sebuah kesalahan. Kalau kita tidak baca firman, tidak mengerti kita. Sebenarnya semua ilmu kedokteran dimulai dari kitab, Pak. Maaf kalau saya jadi guru dulu, Pak Dokter. Alkitab, karena saya konsen sekali dengan Alkitab itu, luar biasa. Nah, saudara, saya bilang begini, kalau kita makan, ini di kulit itu gunanya juga untuk apa? Merasakan kan, panas terik atau sakit perih atau apa. Tapi lidah juga untuk bisa rasa pahit ataupun manis, saudara. Bahkan di dalam bagian rongga mulut ini, saudara, bahkan saudara lidah saudara bisa memisahkan tulang. Saudara, kalau saudara punya tulang dan bisa telan, itu bukan salah Tuhan. Kita terlalu rakus, saudara. Amin. Tapi lidah ini sudah memisahkan semua makanan, saudara. Kalau yang tidak enak dikuntahkan, dibuang. Tapi hal yang paling kecil, walaupun saudara tidak lihat, kalau ada sehelai rambut di mulut bercampur dengan makanan, lidah saudara tahu bahwa ini bukan untuk dimakan, betul? Masih tidak percaya Tuhan? Tuhan ada, saudara. Kalau kita menyembah patung, ada mata, tetapi Anda lewat joget-joget menggoda juga, dia tidak akan tergoda. Saudara kentut, dia tidak akan pernah. Siapa yang kentut? Tidak ada. Makanya jangan sembah patung yang dibuat. Amin, saudara. Tuhan luar biasa. Siapa yang mengatakan? Kita. Amin, saudara. Dia yang ciptakan mata, ciptakan telinga. Dia dengar, dia lihat. Saya kira cukup untuk yang pertama. Tuhan dalam Alkitab katakan, kalau kita baca, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, kita akan beriman bahwa Tuhan ada. Banyak ilustrasi untuk bagian ini. Saya mengajar teologi tentang Allah di sekolah Alkitab, tapi sudah pensiun, sudah tidak mengajar lagi. Dan kemudian banyak ada sekolah misi. Saya sudah mengajar dengan cara ini, analogi tentang Allah. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, mari kita lihat. Yang kedua gunanya. Kita kembali Roma pasal yang ke-14 ayatnya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17 tadi. Dia bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Gunanya, saudara, diciptakan kita. Kita dengar firman Tuhan. Ini berhubungan dengan seruan kepada Allah, saudara. Jadi dari Alkitab kita tahu Tuhan kasih iman untuk percaya bahwa kita bisa berseru. Tadi kita katakan bahwa Tuhan tanamkan telinga berarti bisa dengar. Tuhan tanamkan mata bisa lihat keberadaan kita. Alkitab banyak katakan, oh seruan Israel 430 tahun naik kepada Tuhan. Tuhan lihat perbudakan dan Tuhan turun bertindak. Amin, saudara. Bukan itu saja. Yesaya bilang begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kamu. Dan telinganya bukan berarti tidak mendengar. Dengar, saudara. Jangan bayangkan tangan Tuhan itu panjang berapa kilometer. Bukan, saudara. Tetapi kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan itu berlaku, saudara. Dari kebenaran ini, saya mau katakan sekarang yang kedua. Untuk apa kita dengar firman Tuhan? Roma pasal yang ke-10, kita baca ayat yang ke-9, 10, dan sampai 15. Ini bagian sangat penting untuk kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Bilang begini, Alkitab ini bilang begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini lagi fungsi kita untuk bicara dan mengaku dan omong, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam iman kita dengan firman Tuhan, gunanya pengakuan kita Yesus adalah Tuhan. Dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berhubungan dengan keselamatan, kita perlu dengar firman. Setelah dengar firman tentang Yesus
Allah yang menjadi manusia, mencari manusia berdosa, mati untuk dosa-dosa kita, mengampuni dosa kita, menghapus dosa kita, maka kita percaya betul-betul Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Dosa manusia tidak bisa diampuni dengan perbuatan baiknya, karena cuma dengan pengorbanan Yesus di salib pengampunan itu berlaku. Itu sebabnya kita diselamatkan karena anugerah. Kita berbuat baik. Pengajaran teologi yang saya tanamkan, perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan dia. Maaf. Berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Baru perbuatan baik kita itu berguna. Ada upah di dalamnya. Tapi kalau perbuatan baik saudara tumpuk dengan berharap nanti ditimbang baik yang jahat, lebih banyak jahatnya kita ini saudara. Tidak mungkin menyelamatkan kita. Yesus selesai semua. Itu sebabnya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Amin saudara. Nah, kita lanjut ayat ini. Lanjut. Ya. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Kalau orang percaya itu gimana sih? Bisa lihat? Cuma dirasakan dan pribadi. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu percaya dulu baru mengaku. Kalau mengaku dan tidak percaya itu namanya lain di bibir, lain di hati. Haleluya. Saudara lihat, tapi Tuhan yang menciptakan semua tubuh ini sempurna, itu tidak bisa bohong. Tuh, ada promosi lidah tidak bisa bohong. Kalau asin, pahit, tidak enak ya, lidah tidak bisa bohong. Saudara. Amin. Sama. Lanjut. Nah, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia Tuhan tidak akan dipermalukan. Terus ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Gimana? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Garis bawahi kata berseru. Gunanya kita ada suara, ada mulut. Kita hidup, kita tidak bisu. Tidak ada yang bisu di sini, saudara. Kita gunanya berseru, memuji dan memuliakan Allah. Amin, saudara. Terus untuk apa, saudara? Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Haleluya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang ditentukan untuk keselamatan manusia selain nama Yesus. Nah saudara, ini kebenarannya. Ayat yang ke-13, sebab 14 sekarang ya. 14. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Inilah dasar ayatnya untuk pergi pada Terenas sampai ke Kolose. Bagaimana mereka bisa percaya berseru kepada Tuhan kalau orang wana di pedalaman tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar, tidak ada orang yang memberitakan? Makanya kita dengar firman Tuhan supaya kita tahu tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu tujuan hidup kita dan janji Tuhan. Mungkin saya mulai ini dulu. Sebenarnya sekarang kita sudah mengenal Allah melalui ciptaannya. Kedua, kita mengenal Allah, Dia mendengarkan semua kita dan kita bisa berdoa berseru. Dia dengar. Kita baca dulu Mazmur pasal 9 ayat 10-11. Mazmur 9 ayat 10-11. Mazmur 9 ayat 10. Kita lihat siapa Tuhan. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dialah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Saudara-saudara, ini kadang-kadang orang baru datang kepada Tuhan waktu terinjak, waktu dalam kesesatan.
Tidak, saudara. Waktu kita sehat, kuat, berkemenangan, datang kepada Tuhan. Waktu kita datang, waktu dalam masalah, beban, kita datang kepada Tuhan sama. Kita berarti beriman. Amin, saudara. Ayatnya yang ke-10. Berikut, 11 ya. Ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya kita rajinlah beribadah. Kita berseru. Kita kan orang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Orang yang percaya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang mencari Tuhan. Amin.